Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan karung beras bersubsidi terjatuh dari atas truk di lintas Sumatera, Kabupaten Batubara. Freddy Simangunsong, suami Wakil Bupati Labuhan Batu, jadi tersangka pencabulan. Saya ajak Anda melihat agrowisata kebun anggrek di Kecamatan Tigadolok, Kabupaten Simalungun. Tim gabungan Polres Labuhan Batu dan Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara akhirnya menangkap Freddy Simangunsong, suami Wakil Bupati Labuhan Batu. Tersangka Freddy Simangunsong dilaporkan ke Mapolres Labuhan Batu pada 16 Agustus lalu oleh adik iparnya karena mencabuli keponakan. Tersangka Freddy Simangunsong, suami Wakil Bupati Labuhan Batu, Elia Rosa Siregar, ditangkap dari sebuah warung kopi di Jalan Patimura, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Tersangka dibawa ke Mapolres Labuhan Batu sebelum dibawa ke Polda Sumatera Utara. Penetapan tersangka terhadap Freddy Simangunsong memakan waktu selama 2 pekan sejak dilaporkan. Tersangka juga sempat akan melaporkan balik keluarga korban karena dianggap mencemarkan nama baiknya. Berdasarkan keterangan awal hingga dilakukan gelar perkara, peristiwa ini terjadi pada 5 Juli lalu saat korban berinisial SFS tidur di kamarnya. Tiba-tiba tersangka datang melakukan tindakan tak senonoh. Karena berontak, korban mengaku gagal diruda paksa. Kami menyampaikan pada malam hari ini bahwa memang benar ya, kami sudah mengamankan atau menangkap FS, tersangka FS pada sore hari tadi, dan kami akan segera membawa tersangka FS langsung ke Polda Sumut untuk kami tangani lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 76E Junto, pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, serta pasal 6 huruf C Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. 2 emak-emak ditangkap unit reskrim Polres Tanjung Balai karena melakukan penipuan senilai ratusan juta rupiah. Kedua tersangka mencatut nama Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai. Keduanya memperdaya korban yang merupakan keluarga tahanan yang terjerat kasus. Penangkapan tersangka Arwina Arsid Tanjung terjadi pada akhir Agustus lalu. Tersangka dijemput oleh personel Satreskrim Tanjung Balai dari rumahnya di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Dari hasil penyelidikan, Arwina Arsid Tanjung menipu dibantu oleh temannya Melisa Siregar yang berperan sebagai admin dalam pembuatan surat penyurat. Tipu muslihat, kedua wanita ini terbongkar setelah adanya 2 laporan polisi dari korban. Keduanya melakukan penipuan dengan meyakinkan korban dapat mengurus kasus di kantor polisi serta lelang mobil. Tidak tanggung-tanggung untuk memuluskan cerita bohong, tersangka mencatut nama Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim dalam penipuan. Targetnya merupakan keluarga dari tahanan yang mendekam di sel akibat terjerat berbagai kasus pidana. Yang mengaku kenal, yang mengaku dekat dengan pejabat Polres, yaitu Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim. Kemudian korban diperdaya dengan seseorang yang menelepon kepada korban mengatasnamakan Kasat Reskrim. Kemudian para pelaku ini juga membuat dokumen-dokumen palsu yang diduga palsu yang gunanya untuk meyakinkan para korban dalam melancarkan aksinya. Kedua tersangka mengaku telah meraup uang hingga ratusan juta rupiah dari penipuan ini. Polisi masih mendalami dan memeriksa kedua tersangka untuk mencari tahu kemungkinan adanya keterlibatan orang lain. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis terhadap Aditya Hasibuan, putra dari AKBP Akhiruddin Hasibuan, dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya restitusi sebesar 52 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Terdakwa Aditya Hasibuan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Kamis pekan lalu. Dalam amar putusan Majelis Hakim yang diketuai oleh Nelson Panjaitan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ke-1 primair yang dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Namun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan dakwaan ke-1 subsidiar yang dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan terdakwa terbukti melakukan pengrusakan properti sesuai dengan dakwaan kedua yang dijerat dengan pasal 406 ayat 1 KUHP. Atas perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya restitusi sebesar 52 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa pada sidang tuntutan sebelumnya. Usai mendengarkan putusan hakim, penasihat hukum terdakwa menyatakan masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Kita hargai putusan pengadilan ini, kita nggak boleh nggak hargai, tapi kita sangat sayangkan hakim kami lihat tidak adil di sini. Di mana keadilan bagi si Adil sebagai terdakwa? Masa kalau orang dia dihina orang, disuruh apa? Kita diam aja. Artinya hakimnya harus melihat bagaimana awal penyebabnya ini. Ya kan? Kalau di situ kan sudah jelas dalam fakta persidangan, mereka menginginkan perbuatan ini. Hakim tidak ada saat kami minta dibebaskan, tapi hakim juga apa yang menjadi tuntutan jaksa dikabulkan hakim dengan putusan seperti itu. Kasus yang menjerat keluarga perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan terjadi pada Desember 2022 lalu. Namun rekaman video terdakwa memukul korban di depan rumahnya sembari disaksikan ayahnya beredar di media sosial pada akhir April lalu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Beralih ke informasi selanjutnya, saya ajak Anda untuk melihat agrowisata kebun anggrek di Kecamatan Tiga Dolok, Kabupaten Simalungun. Berbagai jenis dan warna anggrek dapat dinikmati dengan harga ekonomis, dan Anda pun bisa bersuah foto sambil berlibur. Di Kebun Anggrek Kecamatan Tiga Dolok, Kabupaten Simalungun ini Anda bisa menjelajah agrowisata bunga, khususnya anggrek. Selain bisa bersuah foto, kita juga bisa mendapatkan bunga anggrek dengan harga ekonomis tidak mahal namun berkualitas. Tertarik? Mari kita jelajahi ragam anggreknya. Lokasi kebun dapat ditempuh hanya 1 jam perjalanan dari kota Pematang Siantar. Ada ragam jenis bunga anggrek di lokasi kebun anggrek Tiga Dolok ini. Dendrobium, Phalaenopsis, Panda, Catalia, dan Oncidium dengan beraneka warna yang menunjukkan mata pengunjung. Ya, oke. Agrowisata anggrek di Tapian Dolok ini untuk saat ini lagi ada promo apa, Bang? Kita lagi ada promo dendrong, dendrobium, sama dia anggrek bulan ada. Anggrek bulan juga ya. Itu kalau harga sendiri sekitaran berapa kalau anggrek bulan? Kita promo harga 50 itu yang harga promonya. Promo dendrong ya. Ya. Nah, kalau yang lainnya Bang, apa kira-kira harga yang tertinggi anggrek di sini, Bang? Kalau kita yang paling tertinggi anggrek bulan. Anggrek bulan ya? 65. Yang modelnya gimana tuh, Bang? Yang putih? Oke, biru. Macam lah warnanya. Itu per pot atau per pot ya? Berbagai macam anggrek disediakan di lokasi kebun anggrek di Tiga Dolok ini. Pengunjung dapat memilih dengan berbagai ragam harga, mulai dari yang diskon dan harga yang menarik. Harga sekitaran Rp50.000 hingga Rp250.000 per potnya, tergantung jenis anggrek dan potnya. Gimana tanggapannya untuk lokasi agrowisata anggrek ini? Tanggapannya apa? Tanggapannya, ya memang bunganya cantik-cantik, benar cantik, memang benar. Untuk menghilangkan stres, bagus juga ini. Bagus lokasinya ya. Iya. Untuk harga sendiri terjangkau nggak nih? Terjangkau Ya. Terjangkau dibandingkan jadi pasar tradisional aja kalah. Lebih murah di sini. Lebih murah di sini. Oke.
Biasanya jelang akhir pekan, lokasi kebun anggrek dipenuhi oleh pengunjung dan wisatawan yang akan datang ke Danau Toba. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Mehdi Hairi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.